dia ngontrak rumah atau ngekos ya dengan orang ketiga tanpa pernikahan. Nah, maka itu kan zina ya. Orang sering menyebutnya kumpul kebo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memisahkan mantan yang kumpul kebo dengan orang ketiga agar mereka berpisah selamanya. Jadi mungkin banyak ya yang merasakan pada saat ini, misal suaminya mengkhianati, suaminya minggat kabur dengan orang ketiga, lupa dengan anak istri, bahkan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Di mana dia sekarang, misal dia ngontrak rumah atau ngekos ya dengan orang ketiga tanpa pernikahan. Nah, maka itu kan zina ya. Orang sering menyebutnya kumpul kebo ya, satu rumah tanpa pernikahan. Nah, maka bagaimana caranya memisahkan mantan dari orang ketiga ini ya? Bahkan mungkin tidak sedikit juga tuh ya istri dan anak-anak yang sudah pernah datang melabrak ke kos-kosannya suaminya dengan orang ketiga tadi ya. Tapi dia tetap tidak peduli. Dilabrak di situ, dia pindah ke kos-kosan yang lain ya, atau kontrak rumah yang lain dan seterusnya. Nah, jadi memang manusia itu ketika mata hatinya sudah digelapkan oleh setan dengan hawa nafsu ya, maka sebaik apapun nasihat ya dan seterusnya, bahkan sampai dimarahi pun dia tidak akan peduli. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya memisahkan seorang suami dari pasangan selingkuhnya atau seorang mantan dari orang ketiga, sementara mereka sekarang sudah berada atau tinggal di dalam satu rumah tanpa pernikahan. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa satu, yang namanya zina itu dosa yang luar biasa besarnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, kalau orang kumpul kebo, artinya dia zina kan? Kenapa dia sampai kumpul kebo? Ya, karena tergoda dengan godaan syahwat. Siapa yang membisikkan godaan syahwat itu tadi? Setan. Ya, maka di dalam surat An-Nas dijelaskan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan godaan ke dalam dadanya manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, jadi setannya itu bisa berupa jin yang membisikkan godaan ke dalam dada manusia, ke dalam dirinya mantan, dan setan itu juga bisa dalam rupa manusia, yaitu orang ketiga yang menggoda mantan dengan pesonanya ya. Jadi biasanya memang kalau orang sampai tergoda, penyebabnya ya keduanya, godaan dari
setan dari golongan jin juga setan dari golongan manusia. Nah, maka kalau dia kumpul kebo ya, berada di dalam satu rumah, setan itu akan lari itu ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, sepi. Ya, inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil ladzi taqra fihi suratul baqarah, dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, jadi kalau sudah ketahuan itu kos-kosan mantan di mana gitu kan, kita udah tahu tuh, oh kosnya di situ. Ya, kalau punya waktu, punya kesempatan, kan bisa tuh kita parkir di depannya, kita bacakan surat Al-Baqarah. Pertanyaannya, surat Al-Baqarah panjang tuh ya. Maka nanti ketahuan banget nih kita nongkrong terlalu lama di depan kos-kosannya. Bisa membaca surat Al-Baqarah 10 ayat pertama. Bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Bisa membaca surat Al-Baqarah 2 ayat penutup. Ya, bagian manapun dari surat Al-Baqarah, itu setan takut. Apalagi 255 tadi, ayat kursi. Nah, jadi misal kalau kita ngelewati kos-kosannya mantan dan orang ketiga, ya berhenti sejenak. Ya mungkin 5 menit gitu kan. Bacakan ayat kursi. Ya, insya Allah setan yang menggoda mantan itu, ya, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia, akan kabur semua. Ya, kita niatkan memang membaca itu untuk mengusir setan, ya, yang menyertai mantan, yang menyebabkan mantan mengkhianati dan seterusnya. Nah, kalau setan dari golongan jinnya kabur, setan dari golongan manusianya dalam rupa orang ketiga juga kabur, kan mantan jadi sendirian tuh. Nah, maka semoga mantan segera sadar dan kembali. Ya, begitu. Jadi kalau orang itu bisa kita ruqyah ya dari jauh ya. Tapi kalau bangunan rumah itu memang meruqyahnya ya harus dari depan rumah tadi ya. Ya tidak harus terlalu dekat, tetapi paling tidak rumah yang akan kita ruqyah itu masih berada dalam pandangan kita. Ya. Jadi kalau naik sepeda motor malah lebih gampang tuh ya. Karena kan parkir kan orang tidak terlalu berpikir macam-macam lah kan. Apalagi kita sambil buka HP gitu kan, orang berpikir oh paling lagi menjawab pesan WhatsApp atau mau terima telepon dan seterusnya tadi ya. Jadi kalau mantan kumpul kebo, ya, selain mantannya kita kirimi dengan ayat-ayat penghancur sihir atau ayat-ayat untuk ruqyah, nah, jadi tempat mereka kumpul kebo itu juga kita ruqyah, kita bacakan tadi. Misal ayat kursi ya. Kan kalau misal kita nongkrong tuh di depan kos-kosannya mantan dan orang ketiga, membaca ayat kursi 7 kali kan tidak terlalu lama ya. Mungkin 1 kali membaca butuh waktu 1 menit kan, tidak sampai 10 menit kan. Nah, apalagi kalau mantan sedang keluar rumah gitu kan. Jadi kita bisa lebih dekat membacakan ayat kursi tadi. Nah, semoga tempat yang mantan gunakan untuk kumpul kebo tadi dengan orang ketiga, setannya pergi semua. Nah, sambil kita kombinasikan dengan meruqyah mantan dan orang ketiga,
Nah, orang ketiga, setan dalam rupa manusia, juga merasa tidak betah lagi lama-lama dengan mantan, pergi juga, kan mantan tinggal sendiri. Nah, kalau mantan sudah sendirian, semoga dia bisa berpikir dengan jernih dan sadar untuk kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.